Sidang perkara korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek tahun 2019-2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta digelar Selasa 16 Desember 2025. Dari sidang ini, jaksa menyebut ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi pihak yang turut diperkaya hingga 809 miliar rupiah. Apa peran Nadiem yang diungkap jaksa di persidangan? Bagaimana juga respons keluarga terkait hal ini? Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah itu digelar dengan agenda pembacaan dakwaan untuk 3 terdakwa. Ketiga terdakwa itu adalah bekas Direktur SMP pada Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Mulyasyah. Bekas Direktur SD pada Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Sri Wahyuningsi, serta Ibrahim Arif selaku konsultan teknologi. Seharusnya pada Selasa kemarin, Pengadilan Tipikor juga akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem. Namun hakim memutuskan untuk menunda karena Nadiem berhalangan hadir. Dalam sidang dengan terdakwa Mulyasyah, Sri, dan Ibrahim, jaksa penuntut umum Roni Riyadi mengungkapkan pada 2020 hingga 2022, ketiga terdakwa bersama Nadiem dan Juristan melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM yang tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa. Juristan merupakan bekas staf khusus Nadiem yang juga merupakan tersangka dalam perkara yang sama dan kini berstatus buron. Jaksa mengungkap para terdakwa juga membuat review kajian dan analisis kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tanpa didasarkan pada identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Akibatnya program digitalisasi pendidikan tersebut gagal dilaksanakan, terutama di daerah terluar, tertinggal, terdepan atau 3T. Para terdakwa juga menyusun harga satuan dan alokasi anggaran pengadaan laptop Chromebook dan CDM pada 2020 tanpa dilengkapi survei dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal pengadaan tahun 2020 itu menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2021 dan 2022. Bahkan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbudristek melalui e-katalog maupun aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah tahun 2020, 2021, dan 2022 juga tanpa melalui evaluasi harga. Menurut jaksa, perbuatan para terdakwa itu mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian 2,1 triliun rupiah. Kerugian diantaranya berasal dari perhitungan harga Chromebook sebesar 1,56 triliun rupiah dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621,3 miliar rupiah. Dalam perkara ini, Mulyasyah disebut menerima uang yakni 120.000 dolar Singapura dan 150.000 dolar AS. Uang tersebut diterimanya dari Mariano Susi yang merupakan rekanan PT Bhinneka Mentari Dimensi. Sebab Mulyasyah telah membocorkan spesifikasi Chromebook yang dibuat berdasarkan arahan Nadiem Anwar Makarim kepada PT Bhinneka Mentari Dimensi supaya bisa menjadi salah satu penyedia layanan. Selain memperkaya Mulyasyah, jaksa juga menjelaskan perkara ini turut memperkaya orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Total ada 25 pihak yang diperkaya dalam kasus korupsi tersebut. Di antaranya Nadiem Anwar Makarim senilai 809 miliar rupiah. Perkara ini juga memperkaya korporasi seperti PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar 281,6 miliar rupiah, PT Acer Indonesia sebesar 425,2 miliar rupiah, PT Tera Data Indonesia atau Aksio sebesar 177 miliar rupiah, PT Dell Indonesia sebesar 112,6 miliar rupiah dan lainnya. Atas tuduhan turut diperkaya hingga 809 miliar rupiah, Ibunda Nadiem Makarim Atika Al-Gadri buka suara. Tentu tidak dari apapun dan semua itu saya yakin, keluarga yakin bahwa bagian itu adalah nilai-nilai yang tidak pernah dilakukan oleh keluarga. Kita keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebaikan dan tidak mengambil hak orang lain. Kalau itu jernih sekali di kepala kita. Di bagian akhir sidang, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyebut jika sidang dakwaan terhadap Nadiem akan digelar pada Selasa 23 Desember 2025 mendatang.
Jadi untuk selanjutnya kita tetapkan persidangan 1 minggu, ya. Dengan melihat kondisi terdakwa, apakah melalui Zoom ataukah langsung dihadirkan, itu kan kewenangan dari penuntut. Tentu dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan, ya, melihat kondisi terdakwa, ya. Kalau memang sakit nggak mungkin kita bisa lanjutkan, ya. Demikian ya. Sahabat Kompas, publik masih menunggu kelanjutan perkara korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022 atau populer dengan Chromebook. Apakah ujungnya Nadiem terbukti melakukan korupsi dan memperkaya diri?